A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Fauzia Mansur dengan NIM 202401000032 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi modifikasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK yang terdapat pada pertemuan 10 mata kuliah pendidikan inklusif. Materi ini membahas bagaimana guru dapat menyesuaikan pembelajaran agar seluruh peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan belajar yang sama sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Baik, yang pertama yaitu pengertian modifikasi pembelajaran. Apa itu modifikasi pembelajaran? Itu modifikasi pembelajaran adalah proses menyesuaikan materi, metode, media, dan lingkungan belajar serta penilaian agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, khususnya anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dalam pendidikan inklusif, setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, guru dapat menggunakan satu cara pembelajaran untuk semua siswa. Guru perlu melakukan penyesuaian agar setiap peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Kemudian yang kedua yaitu model modifikasi bahan ajar. Nah, pengembangan atau modifikasi bahan ajar dilakukan melalui 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah menyeleksi bahan ajar, yaitu memilih materi yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kedua yaitu Yang kedua adalah mengorganisasi bahan ajar, yaitu menyusun materi secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah mensintesis bahan ajar, yaitu mengintegrasikan materi tersebut ke dalam proses pembelajaran sehingga dapat diterapkan bersama seluruh peserta didik di kelas inklusif. Yang ketiga yaitu cara melaksanakan modifikasi pembelajaran. Dalam melaksanakan modifikasi pembelajaran terdapat beberapa langkah penting. Langkah pertama adalah mengidentifikasi bahan ajar yang digunakan di sekolah umum. Langkah kedua yaitu melakukan asesmen terhadap kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah memodifikasi materi sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan selanjutnya guru melakukan pengecekan terhadap hasil modifikasi tersebut, kemudian menentukan sumber belajar yang paling sesuai agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Dan yang keempat adalah analisis kebutuhan belajar ABK atau anak berkebutuhan khusus. Sebelum melakukan modifikasi pembelajaran, guru harus memahami kebutuhan belajar setiap peserta didik. Analisis kebutuhan belajar bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan belajar, mengetahui kemampuan awal siswa, menentukan strategi pembelajaran yang sesuai, serta menjamin bahwa pembelajaran dapat diakses oleh semua peserta didik. Untuk memperoleh informasi tersebut, guru dapat melakukan beberapa cara, antara lain observasi langsung di kelas, wawancara dengan orang tua maupun guru pendamping. Yang ketiga, mempelajari dokumen hasil asesmen sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu serta menggunakan berbagai instrumen asesmen baik formal maupun informal. Yang kelima, bentuk modifikasi pembelajaran. Setelah mengetahui kebutuhan peserta didik, guru dapat melakukan modifikasi dalam beberapa aspek. Yang pertama, modifikasi isi pembelajaran. Nah, misalnya menyederhanakan materi dan menggunakan gambar atau simbol agar lebih mudah dipahami. Kedua, modifikasi proses pembelajaran, seperti memberikan waktu tambahan, menyampaikan instruksi secara bertahap, atau menggunakan media audio maupun kartu bergambar. Yang ketiga yaitu modifikasi lingkungan belajar. Nah, misalnya tuh menempatkan siswa di dekat guru dan mengurangi gangguan di sekitar kelas. Dan yang terakhir keempat, modifikasi penilaian, yaitu menggunakan penilaian yang sesuai dengan kemampuan siswa. Misalnya melalui penilaian lisan apabila siswa mengalami kesulitan menulis. Yang keenam, prinsip-prinsip modifikasi pembelajaran. Dalam menerapkan modifikasi pembelajaran terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah prinsip individualisasi. Artinya, setiap peserta didik dipandang sebagai individu yang unik sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Kedua adalah fleksibilitas, yaitu guru harus siap mengubah strategi pembelajaran apabila metode yang digunakan belum efektif. Yang ketiga adalah aksesibilitas, yaitu memastikan semua siswa dapat mengakses materi pembelajaran. Yang keempat adalah keadilan, yang berarti setiap siswa memperoleh pelayanan sesuai kebutuhannya, bukan diperlakukan secara sama. Selain itu, terdapat prinsip kolaborasi, yaitu kerjasama antara guru, orang tua, guru pendamping, maupun tenaga ahli, serta prinsip relevansi kontekstual, yaitu pembelajaran disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya peserta didik. Yang ketujuh, strategi modifikasi melalui media sensorik dan motorik. Agar pembelajaran lebih efektif, guru dapat memanfaatkan media sensorik dan motorik. Media sensorik berfungsi merangsang panca indera seperti gambar taktil, musik edukatif, bahan bertekstur maupun aromaterapi. Sedangkan media motorik melibatkan aktivitas gerak, misalnya permainan balok, puzzle, kegiatan melipat kertas, atau permainan yang melatih koordinasi tubuh. Strategi yang dapat diterapkan antara lain yaitu menggunakan media yang berbeda sesuai kebutuhan siswa, menerapkan pendekatan multisensori, mengintegrasikan aktivitas bergerak ke dalam pembelajaran, menyediakan jadwal visual, serta menggunakan media sederhana sebagai intervensi untuk membantu meningkatkan fokus belajar peserta didik. Yang kedelapan, evaluasi efektivitas modifikasi pembelajaran. Setelah modifikasi diterapkan, guru perlu melakukan evaluasi. Evaluasi bertujuan mengetahui apakah pembelajaran yang telah dimodifikasi mampu meningkatkan keterlibatan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang ramah ABK, meningkatkan kemandirian siswa, dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan yaitu observasi, portofolio hasil belajar, checklist kemandirian, wawancara, kuesioner, serta refleksi guru dan peserta didik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa modifikasi pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam pendidikan inklusif. Guru harus memahami karakteristik setiap peserta didik, melakukan analisis kebutuhan belajar, menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang inklusif, menggunakan media yang sesuai, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, dapat memperoleh kesempatan belajar yang adil, nyaman, dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.